terima kasih. Yo. Hati-hati, Pak. Pak Yusuf, Ya. gimana ceritanya seorang anak kecil, anak remaja yang punya cita-cita itu jadi tukang parkir, jadi punya jalan tol, Pak? Nah itulah Pak, saya bilang itu rezeki anak soleh, semua pasti ada campur tangan Allah. Kalau nggak mungkin lah Pak, saya sekolah juga nggak tinggi, tapi mimpi jadi tukang parkir, akhirnya Allah kasih parkir di atas tol kan semuanya. Alasannya dulu, Pak, alasan kenapa pengen jadi tukang parkir, Pak? Karena kan seperti saya katakan, waktu saya sekolah, saya lihat di teman-teman saya di dekat Pasar Baru, belakang Metro Pasar Baru itu, semua teman saya sampai sekarang masih ada yang jadi juru parkir. Jadi saya waktu itu nanya sama dia, lu dapat berapa duit satu hari? Bisa 10.000, Tahun bisa berapa tuh, Pak? 15.000. Well, tahun 70-an. Gede itu 10.000, Pak. Gede Pak, makanya saya bilang dulu. Terus saya mikir gini, waktu itu bakmi semangkuk cuma 300 perak. Iya, 300 perak, Kalau betul. 10.000, which is 33 mangkok saya bisa dapat. Kalau saya satu hari makan 3 kali, berarti saya masih bisa save 30 mangkok. More than enough, mau ngapain lagi gue? Mendingan jadi tukang parkir aja. Waktu itu sekolah kan juga baru SMA gitu kan. Akhirnya sempet nyoba nggak jadi tukang parkir? Enggak sih, cuman ya biasa parkirin teman-teman aja, nggak sempat nyoba. Tapi gitu. masa teman-teman terus dimintain, Pak? Kan? Iya enggak, jadi kalau parkir mobil kiri, kanan teman. Tapi saya sempat jadi supir, termasuk di Kanada waktu saya berangkat ke sana, saya supir untuk moving orang-orang yang pindahan rumah, saya sewa truk. Lo Kanada tuh untuk kuliah, Pak? Untuk kuliah, tapi ternyata nggak habis juga Pak. Saya ini semua saudara saya ada yang titelnya 12, teman-teman saya ada yang S1, S2, S3, cuman saya S mambo. Sekolah hukum kagak lulus, sekolah politik kagak lulus, kedokteran kagak. Kalau saya ngerti hukum, mungkin saya akan hati-hati berjalan. Saya ibaratkan diri saya Metro Mini Pak. Jadi saya dibanding sama Big Bird, sama-sama ke Bogor. Walaupun Big Bird mesinnya Mercy bagus, saya jamin saya sampai duluan. Karena apa? Metro Mini kalau dia mau nyodok, dia nggak lihat kiri kanan. Kalau Big Bird selalu mikir kiri kanan. Kalau Metro Mini udah nyampe baru dia lihat kiri kanan. Ada yang bempernya kenangan ya, gitu. Itu kalau dia jadi ibaratnya, saya mah yang penting asal sampai dulu, nggak usah mikir kebanyakan. Kalau mikir kebanyakan kagak sampai-sampai Pak. Nah, lahir dari keluarga akademis, akademik. Dari mana muncul keinginan untuk bisnis itu, Pak? Bisnis mencari uang. Nah, saya waktu itu kebenaran komunitas teman-teman saya itu mamanya buat dagangan es mambo sama dagang asongan kacang-kacang garing gitu, Pak. Nah, jadi kalau anak-anak pulang sekolah, dia berdayakan kami-kami. Ayo mau ambil nggak sekalian dagangin katanya. Teman-teman muslim yang belanja kepada saya dulu kan ada uang ringgitan. Jadi kalau 10 perak tuh 4 ringgit, Pak. 1 ringgit tuh 2,5 perak. Jadi kalau mereka beli 7,5 perak, terus lebihnya pulangan seringgit gitu, saya kembaliin. Dia bilang nggak usah dah buat kamu. Saya belajar, itu pola sedekah dari saudara-saudara muslim kita. Sehingga saya hidup dari sedekah orang juga sebenarnya. Gitu. Jadi sehingga sekarang ya kita mulai belajar di situ dari kecil, terima sedekah orang, ya sekarang kita harus bersedekah untuk orang banyak. Nah, apa sih Pak yang penting buat orang bisnis banyak, Pak? Yang mencapai level seperti Bapak tidak banyak. Apa sih yang paling penting? Skill, akhlak, atau networking, atau apa Pak sebenarnya yang penting? Satu, kerja keras. Kedua, kerja cerdas. Ya, kerja cerdas itu networking tuh, penting tuh. Kita membina jaringan. Ketiga, yang paling penting adalah kejujuran dan loyalitas. Itu paling penting. Paling kejujuran penting. dan loyalitas. Saya setuju sekali, Pak. Ya, kalau nggak jujur terus tidak loyal, waduh, cilaka Pak. Itu sekali nama busuk itu akan gampang kesebar. Nama baik Pak susah kesebar. Gitu. Nama buruk cepat tersebar. Makanya saya selalu Pak, tauke saya tuh banyak Pak, ya kan, dari Pak Antoni Salim, Pak TW, Pak RBT, ya kan, Pak Erlangga Hartarto sekarang. Jadi saya cuma bilang, saya nggak punya kemampuan apa-apa, tapi mereka bilang, kamu ikut saya bilang, apa yang diharapkan dari saya? Kamu punya loyalitas dan kejujuran, itu yang mahal. That is my price, Pak. Itu yang mereka bilang. Saya setuju, Pak. Bapak, supaya Bapak ketahui, kemarin tanggal 28 atau 29 Juni, saya taken kredit
1.950 triliun. 1,9 triliun. Iya. Oke. Jadi sebenarnya saya udah nggak mau kredit karena perusahaan sehat semua. Iya. Tapi teman-teman dari Bank Syariah Pak yang percaya saya, Iya. sama PT Sarana Multi Infrastruktur, PT SMI yang Departemen Keuangan punya. Dia kucurkan kredit. Saya tanya, kenapa lu mesti kucurkan kredit sama kita? Saya sudah ngecek Pak, Bapak tidak pernah blacklist, dan Bapak waktu ribut-ribut dulu sama Bank Syariah bukan salahnya Bapak. Jadi kita convenient sekali kalau uang kita dipinjemin ke Bapak, karena Bapak selalu mau bayar utang. Dia kasih 1,9 triliun, dia suruh pakai semua. Saya cuma baru pakai 500 miliar Pak. Sampai sekarang nih udah sebulan, enggak, 2 minggu. Saya bilang, pakai dong duitnya, tar aja dulu pelan-pelan, karena bayar bunganya kan mahal. Iya. Pak, saya setiap neken bayar bunga dulu 1 bulan itu kurang lebih 30 miliar. Bunganya aja. Bunganya aja. Jadi kalau saya teken cek itu, ini buat tol Desari, Iya. saya suka berasa gini, berapa rumah RSS yang saya bisa bikin buat umat ya, buat warga gitu. Kenapa saya harus begitu ya? Mendingan saya ada duit, saya bayarin aja. Satu kan di Islam diajarkan, bila engkau mempunyai kemampuan membayar utang, engkau tidak bayar, engkau zolim. Kalau utang udah begitu, orang-orang begitu, orang nggak akan percaya lagi. Kalau utang, prinsip saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kamu udah nggak bisa bayar, jangan menghilang. Satu. Kedua, kamu barang kesayangan kamu apapun, jual. Kamu bayar dulu utang, selesai utang, baru kamu mulai cari lagi pelan-pelan. Jangan gengsi. Ya kan, banyak orang yang kagak rela jual barang-barangnya Pak. Jadi akhirnya utang itu makin terus Pak, berputar. Jadi orang misalnya dapat kredit dari bank, dia nggak mau jual barangnya, takut disita sama bank atau apa, mendingan dia tambah ngulur-ngulur. Iya, ngapain? Jual aja gitu kan. Jual kan beres gitu, selesaikan utang, walaupun kita harus ngontrak rumah, tetapi kan hidup kita tenang, dan kita bisa memulai lagi. Mulai lagi kan tanpa beban. Nah, waktu saya ya alhamdulillah Pak Fitreri boleh cek, perusahaan kami waktu PSBB kemarin utangnya 0 sama sekali. Baru saya akhir Juni kemarin dapat 1,9 triliun itu baru saya teken, dan itu pun saya nggak pakai. Saya bayarin utang karena satu, duit ada. Kedua, satu, di Islam diajarkan, bila engkau punya kemampuan, kalau engkau tidak bayar utang, engkau zolim. Ketiga, saya takut Pak, karena kalau orang Islam ini kan kayak saya begini Pak, kalau kita meninggal masih ada utang, di akhirat, di neraka aja kita nggak boleh masuk, apalagi di surga kan. Jadi kita gentayannya. Makanya saya perintahkan waktu itu anak buah saya, segera selesaikan utang-utang, beres. Kita bayar waktu itu ada utang kewajiban kurang lebih 4,5 triliun, langsung saya lunasin semuanya. Iya, dan orang-orang bilang lagi PSBB, orang-orang minta relaksasi. Yusuf Hamka nggak minta relaksasi. Karena kebetulan waktu itu ada kemampuan untuk membayar. Satu, Pak, ada kemampuan, kedua takut mati Pak. Kalau mati kan nggak bisa masuk surga, neraka aja katanya kagak boleh kita transit di situ Pak. Jadi makanya kan bayar. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Yusuf mau nyetir ini nggak? Udah pernah ngerasain mobil listrik belum? Sudah pernah. Tesla di Amerika saya sudah pernah. Sudah pernah. Terserah Pak Yusuf mau nyetir atau saya setirin aja. Bapak setirin aja, enak dah. Nanti kan saya mau ngelamar jadi drivernya Bapak. Ah, bisa aja. Karena gantian dong, saya suruh Bapak jadi driver saya dulu dong. Tapi ini mobil enak banget ya. Tidak ada suara ya. Karena listrik Pak, jadi ada suara dan murah sekali Pak. Tidak perlu beli bensin dan hanya 1/6-nya atau 1/7-nya pengeluaran kalau kita beli BBM.